Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bagi yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Kali ini kita akan membahas anime reinkarnasi jajanan manis bagian kedua. Bagi yang belum tahu alur cerita bagian pertama, bisa dilihat di daftar playlist. Bagaimana alur ceritanya? Nanti kita bahas setelah ini. Bagi teman-teman yang sudah bantu support channel ini terima kasih. Bagi yang belum, boleh bantu support agar Mimin lebih semangat lagi. Sebelum lanjut kita intro dulu. Langsung saja ke alur ceritanya. Alur cerita bagian 2, reinkarnasi jajanan manis. Selamat mendengarkan. Sebuah wilayah yang terbakar abis, diserang oleh sekelompok bandit. Banyak korban yang meninggal. Para bandit membunuh para warga, menjarah harta dan makanan para penduduk. Tetapi persediaan makanan yang mereka dapatkan tidak akan mencukupi. Kemudian bos bandit menargetkan, akan pergi menjarah ke wilayah Morteland. Di wilayah Morteland yang sedang sibuk membuat pertahanan desa, menggunakan pagar-pagar kayu dan membuat parit di sekelilingnya. Ayah Pes mendapatkan berita buruk dari Sid, bahwa desa kesatria Liptaver telah dibakar habis oleh para bandit. Mendengar berita itu Kaserol, menugaskan Pes untuk mengumpulkan kepala desa, terutama koin dan gelak mereka berdua harus hadir. Kaserol sebagai kepala wilayah, bertindak cepat. Kaserol menyuruh meninggalkan dua desa, dan para penduduk dipindahkan ke desa utama. Kaserol memerintahkan dua desa yang sudah ditinggalkan, untuk menghancurkan rumah dan menutup semua sumur. Cara ini dilakukan agar bandit tidak memiliki air dan tempat tinggal, untuk mengantisipasi terjadinya pertempuran yang sporadis. Kemudian Sid yang telah mengumpulkan persediaan makanan bersama warga, melaporkan kepada Kaserol, mereka bisa bertahan selama 3 hari dan jika terdesak bisa menjadi 1 minggu. Pes yang sedang mengawasi, melihat bahwa kekuatan tempur mereka masih kurang. Hanya beberapa orang saja yang bisa bertarung, sisanya kebanyakan para petani. Kemudian temannya muncul, yang bernama Mark dan Lumi. Mereka menawarkan diri mungkin bisa membantu. Pes mendapatkan sebuah ide. Pes meminta Mark dan Lumi mengumpulkan batu seukuran kepalan tangan. Mark dan Lumi mengikuti perintah dari Pes. Tidak terasa waktu sudah sore. Mark mendengar suara tapak kuda dan melihat segerombolan bandit dari kejauhan. Mark dan Lumi langsung kembali ke desa dan melaporkan bahwa mereka melihat segerombolan bandit. Warga desa mulai cemas, apa mereka bisa menghadapi para bandit? Kemudian datang Kaserol selaku pemimpin wilayah. Kaserol memberikan arahan dan kata-kata penyemangat. Mendengar kata-kata dari Kaserol, warga yang mulai putus asa, menjadi semangat lagi untuk mempertahankan desa dan keluarganya. Kaserol memberikan perintah kepada koin untuk berjaga di sebelah barat, dan memerintah gelak untuk berjaga di sebelah timur. Kemudian Kaserol mengajak Sid untuk pergi mengintai para bandit. Sebelum mereka pergi mengintai, Kaserol memberitahu kepada Pes jika mereka dikejar, mereka akan memutar ke arah utara. Pes meminta tolong kepada Mark, untuk memberitahu kepada koin untuk menembakkan panah api, sebagai sinyal menyerang musuh. Kemudian Pes meminta tolong kepada Lumi, untuk memberitahu kepada Gelak, agar membuat panah api. Ambisi Pes yang ingin membuat negeri jajanan manis dan membuat semua orang tersenyum, tidak akan membiarkan impiannya direbut. Ibunya menghampiri Pes, dan berpesan untuk berhati-hati. Pes dengan warga desa sudah bersiap-siap untuk mempertahankan wilayahnya. Kaserol dan Sid menuju lokasi para bandit. Ketika sudah mendekati lokasi para bandit, mereka berdua berhenti untuk mengintai berapa banyak pasukan bandit. Sid menggunakan kekuatan matanya, untuk mengintai para bandit. Sid melihat mereka bukan seperti bandit biasa. Mereka seperti kesatria yang menjadi bandit. Dilihat dari cara mereka menunggangi kuda sangat terbiasa. Kuda-kuda mereka sangat terlatih dan sangat terawat. Sid memperkirakan jumlah bandit 60-70 orang. Selain itu ada banyak orang yang dijadikan sandera, mereka dijadikan budak pekerja.
Mendengar itu Kaserol tidak ingin penduduk dan keluarganya bernasib sama. Kaserol mengajak Sid untuk menyerang mereka. Beberapa orang dari kelompok bandit, yang datang setelah melakukan pengintaian desa. Mereka melaporkan bahwa di desa itu tidak ada satupun orang, dan semua sumur telah ditutup. Bos bandit yang sudah menduga, itu akan terjadi. Dia beranggapan semua penduduk sudah dipindahkan ke tempat lain. Kemudian dia menyuruh anak buahnya segera bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Secara tiba-tiba, Kaserol dan Sid muncul menyerang para bandit. Para bandit dalam keadaan belum siap, mereka ditumbangkan oleh Kaserol. Sid yang tidak kalah hebatnya banyak mengalahkan bandit. Banyak bandit yang tumbang dengan serangan mereka berdua. Kemudian mereka berdua memancing para bandit untuk mengikutinya. Banyak bandit yang terpancing. Bos bandit berusaha menghentikan mereka tapi mereka tidak mendengar. Pada akhirnya semua bandit mengejar Kaserol dan Sid. Glad yang sedang berjaga. Dia sedang berkonsentrasi mendengarkan suara dari jauh. Ketika sudah memastikan ada suara tapak kuda, dia meminta temannya untuk mempersiapkan panah api. Glad menembakkan panah api ke arah suara sesuai perintah dari Pes. Koin yang melihat panah api memberitahu kepada semua penduduk untuk bersiap. Bandit akan menyerang. Kaserol dan Sid yang mengetahui itu tanda dari Pes untuk penunjuk arah. Mereka berdua menuju ke arah barat agar ladang di daerah timur tidak rusak. Kemudian seseorang mendatangi Pes, memberitahukan tuan penguasa dan Sid sedang dikejar oleh bandit. Mereka berdua menuju ke arah barat. Pes yang sudah mempersiapkan banyak batu, mulai bersiap-siap untuk melemparkan batu ke arah bandit. Melihat ayahnya dan Sid telah memutari parit, Pes memberikan aba-aba menembak. Anak-anak yang sudah terbiasa bermain lempar batu, mulai melemparkan batu api ke arah bandit. Para bandit banyak yang berjatuhan akibat serangan tidak terduga yang dilakukan Pes. Ayahnya dan Sid membantu untuk mengurangi jumlah bandit. Seorang warga memberitahukan ada yang datang mendekat. Pes menembakkan batu api ke arahnya, namun ditangkis menggunakan pedang. Bos bandit yang kesal, langsung menerobos melompati parit dan menaiki pagar kayu. Anak buahnya yang melihat langsung mengikuti melompati parit dan menaiki pagar kayu. Bos bandit yang sudah naik ke atas mulai menyerang. Glad memberikan semangat kepada warga untuk bertarung. Pertarungan tidak bisa dihindari antara warga dan bandit. Sid memberitahukan kepada Kaserol para bandit sudah memasuki desa. Rumi melempar batu api ke arah bandit dan tepat mengenai muka bos bandit yang kesal dengan perlawanan anak-anak. Dia akan menyerang anak-anak, namun Pes menghalanginya. Tangan Pes terluka terkena sayatan pedang, dan bos bandit menjadikan Pes sebagai sandera. Pes melihat ke arah bandit yang terkena luka bakar di mukanya. Dia mulai menggunakan sihirnya. Dia mentransfer luka bakar itu ke para bandit. Bos bandit keheranan dengan apa yang terjadi. Kemudian Pes mentransfer luka bakar kepada bos bandit. Bos bandit melepaskan Pes, dia histeris kesakitan pada mukanya. Bos bandit tidak menyangka kalau Pes merupakan penyihir. Mark yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, melempar batu ke arah bos bandit. Bos bandit berhasil dikalahkan. Sekian untuk alur cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Apabila ada kritik dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.